Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RAP dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RAP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat di masyarakat di Indonesia, yang mana saat ini di Indonesia, di seluruh Indonesia ada pilkada serentak dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh kota, kabupaten, provinsi, juga untuk gubernur, bupati dan wali kota itu sedang melaksanakan pesta demokrasi. Dan pada saat ini sudah dilakukan penghitungan rekapitulasi di sebagian besar di pleno di tingkat KPUD, baik itu KPUD kota atau kabupaten atau juga tingkat provinsi. Seperti kemarin di DKI Jakarta sudah dilaksanakan penghitungan suara yang mana hasilnya dimenangkan oleh pasangan nomor 3. Nah, di daerah-daerah lain pun sama, sudah terjadi penghitungan suara. Bahkan seperti di Jawa Barat, saya ambil contoh di Jawa Barat, itu sudah ada beberapa yang dinyatakan pemenangnya siapa oleh KPU melalui rapat pleno KPUD yang mengeluarkan keputusan mengenai hasil perolehan suara terbanyak itu siapa. Nah, di saat itulah paslon ataupun tim kampanyenya sibuk mencari, kalau memang itu terjadi misalkan tidak puas dengan hasil keputusan KPUD, biasanya mereka akan mencari pengacara atau tim lawyer atau tim advokat yang biasa berpengalaman di Mahkamah Konstitusi untuk sidang di sengketa pilkada, baik itu sengketa pilkada bupati, wali kota ataupun gubernur. Nah, baru kemarin saya dapat telepon dari teman mengajak saya untuk bergabung, untuk diminta oleh satu teman saya untuk menangani perkara di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Namun hal itu terlambat karena batas akhirnya pada hari itu juga gitu. Jadi, nah, bagi daerah-daerah yang memang masih belum dilaksanakan pemilu rekapitulasi penghitungan suara, itu tentunya ada pasangan yang tidak puas ya, atau tim sukses yang tidak puas, atau pasangan tidak puas yang membutuhkan advokat untuk menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk itu bagi Anda pasangan calon pilkada yang memang merasa tidak puas ataupun yang nantinya akan digugat oleh pasangan yang kalah, kalau memang Anda nanti membutuhkan advokat, silakan Anda hubungi saya langsung. Saya berpengalaman di sengketa di Mahkamah Konstitusi, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Jadi silakan hubungi di nomor berikut ini. Dan ini cuplikan ketika saya sedang menangani perkara di sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Nomor 74 yang mulia. Perkenalkan Pak. Perkenalkan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di perkara 74 hadir saya sendiri, Mahbob, dan rekan saya Muhajir. Baik, kemudian dari... Baik, terima kasih yang mulia. Kami dari perkara 74 terkait Partai Keadilan Sejahtera, diwakili oleh kuasa hukumnya dari tim hukum dan advokasi pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera, saya sendiri Hikmat Prihadi dan rekan saya Watmawati. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan pihak terkait berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim kuasa hukum Partai Keadilan Sejahtera, saya Joko Fitran Prabowo dan rekan saya Jadidan Paru, perkara nomor 92 yang mulia. 92 Pak, silakan. 94 ada? Atau... Terima kasih yang mulia. Suruh maju sekalian. Sebentar. Satu, Mega Sahadah Putri. Yang kedua, Rifki Arya Saputra. Maju Pak, maju. Izin yang mulia untuk dapil 4 Garut, perkara 74 juga ada dari pihak terkait, ada saksi juga ya. Iya. Kemudian ini pihak terkaitnya 2 ya? Iya, betul, 2. Oke. Maju semua Pak. Sebentar. Kemudian Ya. Rahmat Trianto, Ari Anggawi Sastra, dan Abdul Aziz. Abdul Haris. Ya, saksi dari pihak terkait dapil 4
Sebentar Pak, sebentar. Jadi yang dari pihak terkait Partai Demokrat tadi, Mega Sahada Putri ya? Benar yang mulia. Ada kan? Ada yang mulia. Terus apa lagi? Rifki Arya Saputra, Riki Arisputra, terus Rahmat Trianto, kemudian Ari Angga Wisastra, terus yang terakhir Abdul Haris. oke. Terus yang pihak terkait PKS ya Pak? Ya betul. Saksinya siapa? Yang pertama Adek Mukmin, Ya, kemudian yang kedua Adi Nugraha. baik. Silakan maju. Sudah ya? Sudah. Oke. Semuanya agama Islam ikuti lapas sumpah yang akan dibantu oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan. Ya, yang saksi ya, tenang dulu. Lebih dulu pengambilan sumpah untuk ahli, ya. Jadi untuk ahli ikuti lafaz sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Ade Mumin, PKS. Apa yang dijelaskan? Itu Dapil Garut 4 yang mulia. Sekaligus gak apa-apa, Ade Mumin. Nanti baru ahli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia menyampaikan tentang kebetulan saya itu saksi pleno di PPK Kecamatan Cilawu Dapil 4. Mengikuti rapat pleno kecamatan yang waktu itu 3 hari Pak, 3 hari Yang Mulia. Ya. Dari hari Selasa sampai hari Kamis, dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Nah, di sana itu seperti biasa ketua PPK kita hadir komplit, ada ketua PPK dan Panwas, berikut para saksi. Nah, di sana itu biasa normatif ya, disampaikan dulu tata tertib aturan tentang rapat pleno. Dan di sana itu kita mencocokkan C hasil salinan yang ada di para saksi di PPK dan Panwas. Dan bila mana ada yang gejlog gitu bisa dibuka di C plano. Dan alhamdulillah dari 3 hari itu sampai selesai berjalan normal, lancar, sehingga pada saat penutupan pun disampaikan kepada para saksi oleh ketua PPK. Tidak ada persoalan ya? Ya, maksudnya ya betul Yang Mulia, katanya apakah ada keberatan, apakah ada yang merasa keberatan. Pada waktu itu tidak ada keberatan Yang Mulia. Semua tanda tangan? Semua tanda tangan dan kita menerima dari hasil kecamatan. Mungkin segitu Yang Mulia. Oke, makasih Pak. Nah, berikut Pak Adi? Pak Adi apa? Sama keterangannya? Atau ada tambahan Pak? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya saksi mandat PKS di Pleno Kabupaten Garut, Pak. Ya. Ya, Di tingkat apa? TPS ya? Kabupaten, Pak. Kabupaten, Ya, oke. Pleno Kabupaten Garut. Oke. Jadi pada pelaksanaan penghitungan suara wabil khusus Kecamatan Cilawu ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, dan saat pembacaan oleh PPK pada waktu itu dari awal sampai akhir ya, sampai kemudian ditanyakan oleh ketua KPU apakah ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi, semuanya tidak ada yang menyampaikan keberatan dan langsung diketuk palu oleh PPK, ketua KPU Garut seperti itu, sehingga semuanya selesai dan akhirnya semua saksi juga menandatangani dari berita acara di KPU Kabupaten Garut itu. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari Garut 4, bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon sejumlah 201 suara. Pengurangan suara tersebut sebagaimana terlihat dalam rekaman live streaming rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi
di tingkat Kecamatan Cilawu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait 2 dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Angka 3, bahwa dalil pemohon mengenai pengurangan suara sebanyak 200 suara yang diketahui melalui live streaming, yang mana dalam bukti pemohon ajukan sebagai bukti P19 dan P20, yakni berupa potongan rekaman siaran live streaming penghitungan suara PAN di Kecamatan Cilawu, Dapil Garut 4, karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut bukanlah satu rangkaian yang dapat dilihat secara utuh. Terlebih lagi, pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan sehingga tidak ada keyakinan bagi Mahkamah untuk dapat menilai telah terjadi pengurangan suara pemohon sejumlah 201 suara. Terlebih lagi, berdasarkan fakta dalam persidangan, yaitu tidak adanya keberatan yang diajukan oleh para pihak termasuk dari pemohon terhadap proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemohon sepanjang pengurangan suara pemohon sejumlah 201 suara sebagaimana terlihat dalam rekaman live streaming rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon untuk dilakukan Putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon serta eksepsi pihak terkait 1 dan eksepsi pihak terkait 2 berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau obskur. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang. 3 membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat sepanjang menyangkut perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 tahun 2024 pada TPS 62 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 9. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dan dapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap dibacakan
pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:09 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Karma Daniyah, Alifah Ramawati, Anantia Ayu Devitasari, dan Francisca sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pihak.